Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini kita akan belajar mengenai faktor pajak pengganti, yaitu pertama kasus faktor pajak pengganti, kemudian dampak penerbitan faktor pajak pengganti, kemudian pembatalan faktor pajak. Faktor pajak pengganti adalah faktor perbaikan atas faktor pajak sebelumnya dalam transaksi yang sama yang memuat sejumlah kesalahan. Pada faktor pajak pengganti, nomor seri faktor pajak tetap sama dengan faktor pajak normal. Perubahannya hanya terdapat pada kode status dari 010 menjadi 011 atau 020 menjadi 021. Kode status faktur ini masih tetap sama meski faktur pajak pengganti sudah dilakukan 2 atau 3 kali bahkan lebih. Jadi kodenya tetap satu walaupun ada penggantian kedua, ada penggantian ketiga, bahkan yang keempat dan tidak terbatas, kodenya tetap 011. Kasus faktor pajak pengganti ini disebabkan satu, pencantuman jumlah barang dan jasa yang salah, misalnya jumlahnya mestinya 100, tertulis 10, ya otomatis jumlahnya salah, harga satuannya DPP-nya salah. Kemudian harga persatuan BKP atau JKP, mestinya 1 juta, mungkin tertulis 10 juta. Kemudian penyantuman DPP, PPN, dan BBM BM atas nomor 1, 2, 3 tersebut bisa jadi DPP-nya akan salah, PPN-nya akan salah, BBM BM-nya akan salah juga. Kemudian isian tentang pembayaran uang muka dan atau termin. Misalnya di sebelumnya ada pembayaran uang muka, kemudian lupa tidak dicantumkan, ya. Maka atas kasus-kasus tersebut dapat diterbitkan faktur pajak pengganti. Dampak pembuatan faktur pajak pengganti atau penerbitan faktur pajak pengganti bisa dilihat dari sisi penjual maupun sisi pembeli. Bagi penjual, dampaknya adalah timbulnya kewajiban untuk membetulkan SPT masa PPN pada masa pajak terjadinya kesalahan pembuatan faktur pajak normal tersebut. Nantinya faktur pajak pengganti dilaporkan dalam SPT masa PPN pada masa pajak yang sama dengan masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang dibuatkan penggantinya. Kemudian bagi pembeli, dilihat dari sisi pembeli, apabila pembeli telah melakukan pengkreditan pajak masukan atas PPN pada faktur pajak yang diganti oleh PKP penjual, maka pembelinya juga harus melakukan pembetulan SPT masa PPN pada masa faktur pajak pengganti dilaporkan. Hal ini dapat dilakukan asal SPT masa PPN yang diganti tersebut belum melalui pemeriksaan atau PKP belum menerima surat pemberitahuan hasil verifikasi. Kesimpulannya, faktur pajak pengganti adalah faktur yang dibuat sebagai perbaikan atas faktur sebelumnya pada transaksi yang sama. Kemudian kode status faktur pajak pengganti itu 1, misalnya 010 menjadi 011. Kemudian kasus membuat faktur pajak pengganti ini pada dasarnya karena faktur pajak diisi dengan informasi yang tidak sebenarnya atau salah, tidak lengkap dan tidak jelas. Faktur pajak pengganti beda tanggal. Faktur pajak pengganti beda tanggal adalah istilah untuk faktur pajak yang diterbitkan sesuai dengan tanggal penggantiannya. Misalnya, PKP membuat sebuah faktur pajak pada tanggal 25 Mei 2022, menerbitkan faktur pajak pada 2022, faktur pajak sudah diupload dan approve. Namun pada 10 Juni 2022, PKP tersebut menemukan kesalahan pada penulisan nominal transaksi. Untuk merevisi kesalahan tersebut, PKP menjual menerbitkan faktur pajak pengganti pada tanggal 10 Juni 2022. Ya. Jadi faktur pajak penggantinya ini tanggalnya sesuai pada saat diganti, yaitu kalau di contoh ini adalah 10 Juni 2022 menggantikan faktur pajak yang diterbitkan pada 20 Mei 2022. Faktur pajak pengganti ini diupload paling lambat 15 Juni 2022.
ya. Jadi untuk masa Mei itu maksimal diupload tanggal 15 bulan berikutnya, ya. Begitu. Tanggal faktur pajak pengganti berdasarkan pada tanggal penerbitan faktur pajak pengganti yaitu 10 Juni 2022. Karena SPT masanya itu belum dilaporkan, maka PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT masa PPN karena batas akhir pelaporan SPT masa PPN masa Mei 2022 jatuh tempo pada 30 Juni 2022. Kemudian faktur pajak pengganti beda bulan. Kita juga mengenal faktur pajak pengganti beda bulan, yaitu faktur pajak ini biasanya diterbitkan setelah akhir pelaporan SPT masa PPN. Maksudnya setelah SPT masa PPN dilaporkan. Contohnya, PKP membuat faktur pajak normal, yaitu sesuai dengan tanggal yang tertera faktur pajak tersebut adalah 5 Mei 2022. Faktur tersebut sudah diupload dan di-approve setelah SPT masa Mei 2022 sudah dilaporkan. Pada tanggal 12 November 2022, diketahui ada kesalahan pada faktur pajak Mei 2022. Maka diterbitkan faktur pajak pengganti pada tanggal 12 November 2022. Tentu saja ini sudah melewati batas waktu pelaporan SPT masa Mei 2022, yang mana SPT masa Mei itu dilaporkan terakhir adalah 30 Juni 2022. Nah, ini adalah contoh faktur pajak pengganti beda bulan. Pencatatan faktur pajak tetap didasarkan pada tanggal terbitnya faktur pajak pengganti, yaitu masa Mei 2022, dan PKP penerbit faktur pajak pengganti wajib membetulkan SPT masa PPN masa Mei 2022. Jadi membetulkan karena SPT masa Mei 2022 pastinya sudah dilaporkan, dan faktur pajak pengganti tersebut dapat diupload maksimal paling lambat 15 Desember 2022. Ini maksimal ya, tapi sebaiknya ya langsung diupload di 12 November 2022. Ini hanya batas uploadnya saja. Sementara bagi PKP yang menerima faktur pajak pengganti beda bulan, ya, wajib membetulkan SPT masa PPN pada masa pajak yang sama saat faktur pajak pengganti dilaporkan. Bagi pembeli, seumpama masa Mei tadi SPT masa normal Mei sudah dilaporkan di masa Mei juga, ya, maka faktur pajak pengganti yang diterima oleh PKP tersebut nanti juga diinput di masa Mei dengan melakukan SPT masa pembetulan masa Mei. Misalnya dilaporkan Juni, ya SPT masa Juninya yang dilaporkan. Kemudian faktur pajak pengganti beda tahun. Misalnya PKP menerbitkan faktur pajak normal 6 Desember 2022, namun ditemukan kesalahan. PKP menerbitkan faktur pajak pengganti pada 13 Januari 2023. Kita samakan asumsi SPT masa Desember 2022 belum dilaporkan. Maka PKP penerbit faktur pajak tinggal melakukan penggantian saja karena belum melewati batas waktu SPT masa Desember 2022 yang batas pelaporannya adalah 31 Januari 2023. Faktur pajak pengganti tersebut wajib diupload paling lambat tanggal 15 Januari 2023 untuk masa Desember 2022. Kemudian contoh yang sama yaitu dengan contoh yang sama tetap atas faktur pajak normalnya 6 Desember 2022, tetapi diterbitkan faktur pajak pengganti pada 12 Februari 2023. Pastinya masa Desember sudah dilaporkan, ya, maka PKP wajib melakukan pembetulan SPT masa Desember 2022. Wajib melakukan pembetulan SPT masa Desember 2022 karena faktur pajak pengganti yang diterbitkan sudah melewati batas waktu, yaitu 31 Januari 2023, yang mana Desember sudah dilaporkan, ya.
Atas faktur pajak pengganti tersebut wajib diupload paling lambat, yaitu kalau dia Februari tanggalnya, yaitu 15 Maret 2023. Ini hanya batas ya, tapi sebaiknya diupload pada saat itu juga karena saat terutangnya di situ. Baik, kemudian pembatalan faktur pajak ya. Pasal 15 ayat 3 per 24 PJ 2012, saat terjadinya pembatalan transaksi atas penyerahan BKP atau JKP yang telah diterbitkan faktur pajak. BKP yang menerbitkan faktur pajak itu harus membatalkan faktur pajak. Pembatalan transaksi harus didukung dengan bukti dokumen pembatalan transaksi, dapat berupa pembatalan kontrak yang menunjukkan terjadinya pembatalan. Ya, jadi di sini faktur pajak batal, memang transaksinya betul-betul batal. Ya, misalnya di tahun 2020 PTA melakukan pemesanan suatu BKP ke PTB. Atas pemesanan tersebut disepakati adanya uang muka semisal 10 juta ya. Kemudian atas penyerahan uang muka itu terutang BPN diterbitkan faktur pajak. Ya, kemudian di 2020 ada pandemi yang mana awal PSBB, ya awalnya pengetatan pembatasan sampai katakanlah 3-4 bulan kemudian PTA tidak bisa memenuhi pemesanan yang diminta oleh PTB. Ya, atas hal tersebut disepakati oleh PTA dan BPB, maka kontrak batal. Nah, ini contoh kasus untuk pembatalan kontrak. Ya, jadi faktur pajak yang telah diterbitkan dibatalkan. Kemudian pembatalan yang kedua, pembatalan yang tidak bisa membatalkan atau merevisi kekeliruan isi yang tidak dapat diperbaiki melalui faktur pajak pengganti, yaitu di sini adalah kesalahan penulisan nama, alamat, dan NPWP lawan transaksi. Nah, atas kekeliruan tersebut pihak BKP perlu memperbaikinya dengan cara membatalkan faktur lama, kemudian menerbitkan faktur baru, karena di situ tidak bisa dilakukan penggantian. Jadi atas data pembeli itu tidak dapat dilakukan revisi, tidak dapat dilakukan faktur pajak pengganti, maka faktur pajak tersebut dibatalkan dan menerbitkan faktur baru. Demikian untuk faktur pajak pengganti dan pembatalan faktur pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.